Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini ada data, ya, data yang sudah terlist. Di sini ada konsum atau konsumsi, dan di sini adalah data income atau pendapatan. Ini saya ambil dari data yang model kita itu ya, dari sini ya. Dari sini saya tunjukkan dulu biar jelas. Nah, ini dari sini ya. Dari ini model ini antara tahun 82 ini ada konsumsi sekian, terus ada pendapatan sekian, sampai tahun 96 ada konsumsi sekian, ada pendapatan sekian. Ini sudah tak pindah ke yang namanya software SPSS. Nah, ini SPSS ya. SPSS 18, versi 18. Ini saya tunjukkan bagaimana kemudian data-data ini bisa terbentuk angka, sudah ketemu angkanya ya, seperti ini. Nah, dari mana angka ini ya? Kita tunjukkan prosesnya. Oke, mari kita coba untuk menganalisis ini menjadi ketemu intercept dan slope-nya ya, A dan B-nya, atau B1 dan B2-nya. Nah, ini kita klik analisis, kemudian pilih regression, linear, dan lainnya adalah model linear ya. Ya, oke. Lalu kita tentukan mana variabel dependent dan mana variabel independent. Variabel dependent atau variabel terikat itu adalah variabel Y, di sini adalah konsumsi, pindah ke sini ya. Dan variabel X, variabel bebas atau variabel independent itu adalah income. Nah, karena berdasarkan teori ya kan, teori konsumsi, bahwa tingkat pendapatan masyarakat itu akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsinya. Nah, itu kan. Oke, ini income, variable independent, dan konsumsi, variable dependent. Kita atur dulu besaran-besaran statistiknya. Estimate, oke. Model fit, oke. Kita ingin melihat R square-nya. Ini R square itu adalah R kuadrat besar, atau tadi disebut derajat determinasi atau koefisien determinasi, seperti saya jelaskan tadi ya. Kita juga ingin lihat Durbin-Watson-nya. Durbin-Watson ini adalah satu besaran di mana untuk melihat apakah asumsi klasik dari model itu bisa memenuhi syarat ya. Nanti mengenai asumsi klasik kita akan bahas setelah UTS ya. Setelah UTS kita di sini ingin tunjukkan saja dulu bagaimana proses mencari atau menghitung nilai koefisien regresi dan nilai slope-nya gitu kan. Karena dua nilai ini akan berpengaruh, akan sangat dibutuhkan untuk membentuk model, sehingga model itu bisa digunakan sebagai alat analisis pengambilan keputusan ekonomi. Oke, setelah ini diatur, continue, dan oke. Kita lihat hasilnya. Tunggu dulu, masih proses. Ya, masih proses. Mudah-mudahan nggak sampai 2 jam. Nah, sudah ketemu. Ini sudah ada hasilnya ya. Nah, hasilnya dari SPSS, dari pengolahan data yang income dan konsumsi itu seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ini ada R ya. R ini adalah tadi saya jelaskan adalah korelasi. Korelasinya adalah sebesar 0,686 ya. Artinya tingkat derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y itu sebesar 68%. R square atau R kuadrat ini adalah koefisien determinasi. Ya, koefisien determinasi ini adalah goodness of fit, kesesuaian. Ya, kesesuaian antara perubahan variabel X bisa menjelaskan perubahan variabel Y. Ini sebesar 0,471 atau 47%, kurang dari 50%. Dari ukuran ini berarti model ini tidak terlalu baik ya. Karena variabel X hanya menjelaskan 47% dari perubahan variabel Y. Ya, tadi saya bilang jika R kuadratnya ini semakin mendekati 1, semakin besar itu semakin baik. Karena 90% atau 95% itu semakin baik. Ini hanya 47%.
Jadi ini kurang begitu baik ya. Oke. Terus apalagi yang bisa dijelaskan di sini? Kita lihat apakah ada signifikansi. Ya, ini signifikansi F. Ya, tabel F-nya kalau dilihat ternyata model ini bisa dikatakan model yang istilahnya itu memenuhi syarat. Ya. Artinya derajat pengaruhnya ini signifikan. Signifikan itu berarti ya. Berarti. Nah, lalu coba kita lihat besarnya di mana slope-nya Pak? Ini kan. Slope-nya di mana ini? A-nya mana A-nya itu kan? A-nya itu ini konstanta ini. A-nya adalah di sini ternyata ada 1 2 3 5. Nah, ya. Ini ada perbedaan ini. Ada perbedaan dari data yang dihitung di situ. Padahal ini datanya saya ambil dari persis loh. Persis dari apa? Dari slide itu ya. Sorry. Ini saya ambil dari sini persis. Kalau di sini kan hasilnya ini. Nah, ini kan min 184,08. Ini konstantanya. Dan B1-nya atau slope-nya adalah 0,77064. Coba kita lihat hasil analisis regresi kita. Ini beda. Anda tahu mana yang benar mana yang salah ini. Tapi ini saya coba-coba menghitung sendiri apakah memang benar yang dijelaskan di modul ini gitu ya. Nah, ternyata ini konstantanya. Ini konstanta ya, nih. A-nya adalah 1235 1235 positif ya kan? Dan koefisien X itu adalah 0,465 ya. 0,465. Jadi berbeda dengan hasilnya ini. Berbeda. Tapi nggak apa, yang penting Anda bisa tahu bahwa ini olah data dari data-data lapangan ini kemudian dimasukkan dalam SPSS, nanti ketemu berapa konstantanya dan berapa interceptnya, berapa B1-nya, berapa B2-nya, atau berapa A atau konstanta. Sudah saya sebutkan tadi ada banyak penyebutan ya. Konstanta itu ada yang nyebut A, ada yang nyebut B0, ada yang nyebut B1 gitu kan. Ya, tergantung rumusnya, tergantung dari awal bagaimana dia menyusun modelnya gitu kan. Tapi intinya sama, intinya adalah semua itu adalah konstanta. Dan ini adalah slope ya. Itu dari software yang namanya SPSS ini. Nanti akan ketemu outputnya seperti ini. Gitu kan. Dari hasil inilah kita bisa memperkirakan dan menerjemahkan angka-angka ini. Ya, seperti misalkan R-square ini data determinasinya berapa, ini bisa kita baca. Nah, gitu. Dari sini kemudian ketemu yang namanya model ekonometrika tadi ya. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya tegaskan kembali di sini untuk pemahaman masalah ekonometrika ini intinya adalah Anda harus pahami benar-benar teori regresi. Nah, sebagai sebuah mata kuliah lanjutan ya, ekonometrika ini mata kuliah alat lanjutan ya, di mana mata kuliah ini ada prasyarat sebenarnya ya. Jadi mahasiswa yang mau menempuh ekonometrika itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah harus sudah lulus mata kuliah statistik 1 dan statistik 2. Kalau belum menempuh statistik 1, statistik 2 atau belum lulus statistik 1, statistik 2, maka tidak disarankan untuk menempuh ekonometrika. Kenapa? Nah, prasyaratnya aja belum lulus kok sudah menempuh mata kuliah yang lebih tinggi lagi gitu kan. Ya, ibaratnya Anda mau naik kelas 4 ya Anda harus lulus kelas 3 dulu gitu loh. Belum naik kelas 3 ke kelas 4 Anda sudah ke kelas 5 ya, itu kan nggak bisa, kan kesulitan. Dasar dari teori ekonometrika ini adalah statistik, khususnya adalah statistik regresi ini, analisa regresi. Nah, kalau Anda tidak menguasai regresi, ya akan kebingungan.
Ya. Maka saya sarankan dari penjelasan saya ini ya, Anda harus banyak baca tentang teori regresi. Nanti akan saya sertakan dalam pertemuan kuliah ini, akan saya sertakan satu modul ya di Google Classroom, akan saya sertakan di situ modul tentang regresi dan korelasi ya. Silakan Anda pelajari di rumah, dibaca sendiri, dan nanti pada saat UTS ya, materi kita itu sampai regresi ya, sampai dengan materi yang saya share di Google Classroom. Jadi mohon modul itu dibaca untuk bahan ujian tengah semester, gitu ya, ujian tengah semester. Nah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai regresi dan korelasi karena saya anggap itu sudah Anda kuasai pada saat Anda menempuh statistik ya. Anda kan sudah lulus statistik gitu. Ya, sebagai prasyarat dari ekonometrika. Kalau saya ngulang lagi jelasin regresi korelasi ya kita nggak ada waktu untuk menjelaskan analisis ekonometrikanya, nanti balik lagi ke statistik ya. Ini saya hanya mengulang secara global saja bahwa dalam analisa dalam alat analisis ekonometrika ini kita perlu menguasai namanya teori regresi dan korelasi, gitu kan. Makanya saya untuk mengingat kembali pemahaman tentang regresi dan korelasi, saya sertakan modul. Ada modulnya itu, silakan dibaca biar Anda bisa menguasai. Jadi ke depan saya tidak akan bicara lagi masalah regresi korelasi, saya akan lebih fokus kepada analisa ekonometrika, gitu kan. Nggak balik lagi ke regresi korelasi secara detail ya. Tadi sudah saya ungkapkan secara garis besar saja ya. Yang penting Anda tahu perjalanan bagaimana kaitannya ekonometrika itu dengan regresi dan korelasi. Bahwa dalam ekonometrika alat analisis sentralnya adalah korelasi, regresi dan korelasi. Nah, itu yang harus Anda pahami, gitu ya. Nanti ke depannya kita akan banyak mengupas tentang analisa ekonometrikanya saja, bukan balik lagi ke regresi dan korelasi, gitu ya. Oke, saya kira Anda harus pahami itu. Nah, gitu ya. Saya kira untuk materi sebelum mid semester ini saya anggap cukup sampai di sini. Anda harus baca modul yang saya siapkan di Google Classroom nanti sebagai dasar untuk bahan ujian tengah semester. Nanti tatap muka setelah UTS itu kita akan analisis lebih jauh tentang hasil regresi dan korelasi itu dalam kaitannya dengan pengembangan ekonometrika ya. Saya nggak lagi balik ulang ke regresi korelasi lagi. Saya anggap Anda sudah cukup mengerti tentang regresi dan korelasi. Oke, kuliah kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga diri, tetap tenang, tetap optimis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi niat baik kita untuk menuntut ilmu meskipun dalam kondisi darurat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.